Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Dosen RN bersama saya Rina Novita. Baik, pada video kali ini kita akan membahas mengenai pengenalan animasi. Selamat menyaksikan. Nah, pertama kita lihat dulu pengertian dari animasi. Animasi ini berasal dari kata animation, ya, atau dalam bahasa Inggrisnya to animate, yang berarti menggerakkan. Nah, dengan demikian, animasi berarti menggerakkan sesuatu, baik itu gambar ataupun objek yang diam. Sejarah animasi sudah dimulai sejak zaman purba dengan ditemukannya lukisan-lukisan pada dinding goa di Spanyol yang menandakan gerak dari binatang-binatang. Dan pada tahun 4000 tahun yang lalu, pada 4000 tahun yang lalu, bangsa Mesir juga mencoba menghidupkan suatu peristiwa dengan gambar-gambar yang dibuat berurutan pada dinding. Nah, sejak menyadari bahwa gambar bisa dipakai sebagai alternatif media komunikasi, timbul keinginan menghidupkan lambang-lambang tersebut menjadi cermin ekspresi kehidupan. Nah, ini terbukti dengan ditemukannya berbagai artefak dalam peradaban Mesir kuno, 2000 sebelum Masehi. Nah, salah satunya adalah beberapa panel yang menggambarkan aksi dua pegulat dalam berbagai pose. Nah, jadi itulah sejarah dari animasi yang sudah dimulai sejak zaman purba dahulu, ya, dengan digambarkan dengan adanya lukisan-lukisan pada dinding goa. Nah, suatu sekuen gambar yang diekspos pada tenggang waktu tertentu sehingga tercipta sebuah ilusi gambar bergerak. Nah, itulah asal dari animasi. Oke, nah di pertemuan kita sebelumnya kita sudah bahas tentang konsep dari multimedia, ya, dan salah satunya yaitu adalah animasi. Nah, animasi yang akan kita bahas lebih lanjut di sini, ya, dan nanti kita akan mencoba membuat gambar animasi. Nah, next kita lanjut. Ada beberapa jenis animasi, ya, ada 3. Yang pertama ada animasi stop motion atau stop motion animation. Itu artinya adalah sama dengan claymation, ya. Itu sejenis patung yang dibuat dengan menggunakan tanah liat yang kemudian digerakkan. Nah, kemudian ada animation tradisional atau disebut juga dengan cell animation karena teknik pengerjaannya pada seluloid transparan yang sekilas mirip sekali dengan transparansi di OHP. Dan yang ketiga adalah animasi komputer atau computer graphic animation. Nah, ini secara keseluruhan dibuat dengan menggunakan komputer. Baik, kita lihat satu-satu dulu. Yang pertama adalah stop motion animation. Nah, animasi yang dihasilkan dari pengambilan gambar berupa objek boneka atau yang lainnya yang digerakkan setahap demi setahap. Nah, tadi kita jelaskan bahwa disebut juga dengan clay motion, yaitu dibuat dari tanah liat, ya, membentuk objek dan kemudian itu yang kita gerakkan. Nah, contohnya adalah pada salah satu film Chicken Run. Nah, ini dibuat dengan menggunakan konsep dari stop motion animation. Dan salah satunya, ya, ada lagi contohnya itu pada film Celebrity Deathmatch. Nah, ini juga dibuat dengan menggunakan teknik stop motion animation. Nah, berikutnya yang kedua, traditional animation. Ini adalah teknik yang paling umum dan sampai saat ini masih digunakan. Teknik ini, ya, lebih dikenal lagi dengan animasi 2 dimensi. Contohnya yang mana? Nah, ini contoh gambar yang digerakkan, ya, bisa berjalan. Nah, ini menggunakan traditional animation. Adalah film Pinocchio. Ya, ini dibuat di Walt Disney, ya, buatan Walt Disney.
Pinocchio. Nah, ini juga menggunakan konsep dari traditional animation. Dan yang contoh lainnya ya, dan masih banyak lagi contohnya ya. Yang ini Naruto ya, Naruto yang sekarang masih ada, filmnya masih terus berkembang ya, masih berlanjut. Nah, ini juga menggunakan konsep tradisional animation. Dan yang ketiga ya, jenis-jenis dari animasi yaitu animasi komputer. Yaitu animasi ini dibuat ya, digambarkan dengan menggunakan komputer. Sehingga hal-hal yang awalnya tidak mungkin digambarkan dengan animasi menjadi mungkin dan lebih mudah. Nah, sebagai contoh ya, perjalanan wahana ruang angkasa yang tidak mungkin dilihat langsung oleh setiap manusia atau setiap orang yang ingin melihatnya. Nah, dengan adanya animasi pada komputer, animasi yang dibuat dengan menggunakan komputer, maka akan dapat dilihat secara jelas. Contoh lainnya juga seperti proses terjadinya tsunami. Nah, ini bisa kita buatkan animasinya. Dan tentu masih banyak lagi contoh-contoh lain yang tidak mungkin bisa kita lihat secara langsung. Misalnya organ tubuh manusia, itu kita tidak bisa lihat secara langsung, tetapi dengan adanya dibuat teknik animation komputer ini, ya, komputer grafik, ini juga akan bisa dilihat secara langsung. Jadi hal-hal yang tidak mungkin dilihat langsung, ya tidak mungkin digambarkan, nah maka bisa digambarkan dengan menggunakan teknik animasi komputer. Nah, contohnya adalah Monster Inc. yang ada di dalam sebuah film animasi ya, itu sepenuhnya dibuat dengan menggunakan komputer. Kemudian contohnya lagi di dalam bidang kesehatan ya, ini janin di dalam kandungan ibunya, ya ini tidak mungkin dilihat secara langsung oleh setiap orang ya, tetapi dengan menggunakan animasi komputer kita seolah-olah bisa melihat bagaimana bentuknya. Lainnya juga seperti kerja jantung, paru-paru. Nah, kita tidak mungkin bisa melihat secara langsung, tetapi dengan adanya animasi ya kita bisa melihat seolah-olah melihat secara langsung. Nah, berikutnya adalah software-software animasi. Nah, jadi sangat banyak ya software animasi sekarang yang beredar di pasaran, apalagi bisa kita download secara gratis. Dan tentu kemampuannya pun juga sangat beragam, ada yang mulai dari sederhana hingga yang paling kompleks, dari yang gratis hingga yang puluhan juta. Nah, ada dua jenis pengelompokan software animasi berdasarkan fungsinya. Yang pertama adalah software animasi dua dimensi, di mana ya pada dua dimensi ini dibuat secara tradisional atau flat animation. Kemudian yang kedua ada software animasi tiga dimensi, dan tentunya yang tiga dimensi ini dia lebih canggih, kemudian bisa membuat objek ya tiga dimensi. Dan tentu untuk membuat atau menggunakan software animasi tiga dimensi ini kita membutuhkan kapasitas atau pendukung dari perangkat kita yang lebih tinggi kapasitasnya, serta daya tampung memori yang lebih besar sehingga bisa berjalan stabil di komputer atau laptop kita. Nah, apa saja contoh-contohnya? Ya, ada Macromedia Director, software animasi dua dimensi, ada Adobe Flash ya, yang di atas. Kemudian ada Toon Boom Studio, ada Adobe Image 3D, ada Corel Draw, ada Swissmac, ada Adobe After Effects. Nah, ini kurang satu di sini, Adobe Flash. Kemudian contohnya ini dengan menggunakan Toon Boom Studio, ini kita membuat ya animasinya di sini dengan menggunakan Toon Boom ya, software animasi dua dimensi. Kemudian contoh dari software animasi tiga dimensi ada 3D Studio Max, ada Maya, ada Poser ini untuk membuat figur animation. Kemudian ada Bridge, ini berupa landscape animation, ada Foo, ya, ada Cinema 4D, ada Blender, ada
Dash 3D. Nah, ini bisa kita pelajari atau kita download softwarenya, ada yang gratisan dan ada yang berbayar. Nah, ini contohnya ya. Ini adalah kerja dari 3D Studio Max. Nah, tampilannya seperti ini dan objek yang dihasilkan ini sudah 3 dimensi. Dan ini juga menggunakan Breeze ya. Nih, tampilannya sudah 3 dimensi. Ini lebih kedepannya lebih ke pengembangan sebuah film animasi. Nah, contohnya juga ini menggunakan poser ya, ini untuk figur animation ya, figur atau bentuk seseorang. Nah, karena di sini sudah ada tampilannya ya, mau seperti apa ekspresinya sudah ditampilkan di sini dengan jelas. Oke, next, kedepannya kita akan membahas lebih lanjut mengenai pembuatan animasi dengan menggunakan Adobe Flash. Ya, tetap stay di channel ini ya, jangan lupa bagi yang belum subscribe ya, tekan tombol subscribe dan hidupkan loncengnya sehingga memperoleh notifikasi atau updatean video terbaru dari channel ini. Dan semoga ini juga bisa bermanfaat dan agar lebih menuai banyak manfaat lagi agar dapat di-share, di-like, dan di-komen. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.